kan nih. Enggak, ketika ayah lo tahu nih kalau lo mau merantau, apa yang lo inget pesan-pesan dari dia dan gimana tuh? Coba ceritain dikit tuh. Mungkin ya kalau pesan dari orang tua ya cukup iya terngiang-ngiang sih sampai Sekarang dari juga. awal sampai sekarang. Dari gua merantau di sini udah di Cilegon lah ini. Iya, di Ini Banten di lah. Cilegon di Banten gitu kan. Dia asli orang Lampung ya. Gua orang Lampung gitu Halo merantau. BSB Lampung. Nah, jadi gua merantau udah 6 tahun lah di sini. Jadi tahun tuh ya. 6 tahun gue masih terngiang-ngiang dari kata orang tua, dari ayah, dari mama juga. Apa tuh kalau dari Ya ayah? itu lo? dari ayah ya. Itu yang penting jangan nakal di sana. Harus fokus dengan apa yang ditujukan, apa impian kamu kejarlah. Terus jangan sampai lupa ibadahnya gitu. Terus apalagi ya? Ya jangan sampai narkoba juga Iya, katanya pokoknya kan. sampai hal menyimpang Pokoknya kriminal lah. itu terngiang-ngiang banget. Terus ya kuatin mental, jangan mau apa ya ngambil buruknya teman. Boleh bergabung dengan siapapun gitu, jangan sungkan, jangan gengsian gitu. Jadi kita merantau itu harus bersosialisasi. Nah bersosialisasi karena apa? Karena kita merantau butuh orang juga gitu kan. Untuk nyari teman. Iya, kita hidup itu butuh pertemanan juga. Bisa dapat saudara juga. Iya. Jadi ya harus banyakin sosialisasi, terus ambil baiknya, hilangkan buruknya gitu. Nah, Gitu aja. berarti itu kan momen yang ayah lo sampaikan ketika pas lagi lo mau merantau. Nah, kalau misalkan lo ingat ayah lo dalam hal seneng-senengnya, bahagianya sampai-sampai lo nggak bisa lupain tuh pas bagian apa tuh? Pas mau kemana kek atau lagi ngelakuin apa gitu sama ayah anda gitu? Paling ya momen kalau kumpulnya aja. Kalau kumpul kita kan mesti selalu berbincang gitu, bercanda ria gitu. Itu yang masih keinget gitu. Ada nggak sih kalau lebih kayak satu momen kayak misalkan contoh kayak gua tuh pernah yang serunya sama ayah gua tuh kayak misalkan dulu banget nih waktu kecil, waktu gua lagi nyebut mama lagi kerja, itu gua sama ayah gua tuh sering ke mall kayak ayah tuh kayak nurutin apa yang gua mau, kayak beli mainan tuh sampai nemenin main PS segala. Kayak momen tuh seru aja gitu waktu kecil itu. Padahal mah mainan yang dibeli itu pasti besoknya rusak, tapi ayah tuh selalu nemenin gue untuk beli lagi. Nah tuh kalau momen bahagia tuh apa gitu yang pernah login sama ayah tuh, kayak kemana apa gimana gitu? Momennya sih ya kalau kita kan orang tani ya, jadi ya momennya kalau pas lagi ini aja, lagi kayak di sawah gitu ya, di sawah terus di kebun itu sebenarnya gue suka gitu kayak gitu, di kebun, main di kebun. Jadi berarti tempat tinggal tuh kayak pedesaan, iya pedesaan banget ya. Jadi ya momen di situ gimana apa ya, seneng lah gitu ketika panen. Jadi keluarga juga ya seneng gitu. Tapi panen itu ya panen tuh kayak ibaratnya mah rasa kegembiraan, rasa syukur lah ya. Iya. Atas panen itu apa hasil dari tanam, merawat apa namanya, melihara ikan gitu tuh. Oh ya, kayak beternak. Beternak juga gitu enggak? Iya. Nah, berarti terakhir nih ya, itu kan momen sedih udah, bahagia udah. Kalau misalkan bapak lu nonton nih, ayah lu nonton nih, apa biasanya orang perantau tuh dalam sekali ya kalau untuk mengungkapkan apalagi ke orang tua, apalagi ini ke sosok ayah yang dimana ayah tuh tulang punggung keluarga. Apa yang lo mau sampaikan ke ayahmu kalau ayahmu menonton ini? Ya untuk mengucapkan paling ya ngucapin terima kasih gitu kan, telah mendidik anakmu hingga sampai saat ini bisa bertahan di perantauan orang gitu kan, di kota orang gitu. Tapi lo akhirnya ajaran-ajaran orang tua ya nyampe lah di otak sampai ke bawah sini gitu. Jadi alhamdulillah amannya masih dijalankan. Iya, masih dijalankan, masih ingat gitu. Terus bagaimana lo komunikasi sama ayah lo tuh, masih lancar apa kapan terakhir komunikasi gitu? Ya masih lancar lah, kita juga sering VC-an gitu, nanyain kabar gitu kan. Apa sih yang biasanya ayah lo kangen lo tuh kalau dalam telepon tuh? Dia lebih kangen kayak gimana gitu? Nanya yang apa, gitu? Gua beratin itu kemarin ketika orang tua gua datang dari Lampung ke sini, ya gitu. Kalau pasti yang ditanyakan itu adalah lebaran. Oh, lebaran gitu. Jadi pulang? Lebaran tanyain pasti kapan pulang, nak. Bapak kangen. Itu terngiang-ngiang. Bapak kangen. Anak-anak lainnya udah pulang, kok kamu nggak pulang? Ya inilah karena keadaan sekarang ya. Karena lagi corona, covid, jadi kita untuk
pulang itu susah, dipersulit gitu kan. Mungkin itu juga ya yang dialami sama perantau ya. Iya, jadi rumahnya nanyain kapan pulang. Jadi itu kena banget di hati gitu ketika orang tua udah ngomong, "Nak, bapak pengen kumpul gitu." Iya, iya. Kumpul sama anak-anak itu udah seneng banget gitu. Nah, iya. Itu yang diberatin untuk ya anak-anak perantau ya. Itulah pokoknya anak perantau pasti lebih rindu ke keluarga. Iya. Yang pasti sih kalau orang tua mah apalagi yang perantau ya. Rohnya kan anak perantau nih. Sebenarnya orang tua tuh mengharapkan kedatangan kita aja kan. Iya. Kita nggak perlu bawa harta banyak, nggak perlu bawa segala macam. Yang penting orang tua mikirnya anak itu bisa kumpul, Iya, bisa bersama-sama, bisa sehat. kumpul semua, Nah, gitu. iya. Memang sih ya menjadi anak perantau tuh sangatlah berat ya. Butuh mental yang kuat juga. Yang namanya menahan rindu tuh udah harus jadi kekuatan pondasi dasar ya. Karena merantau kan jauh dari keluarga, jadi jauh dari siapa-siapa. Lo udah merantau di sini udah berapa tahun berarti? 6 tahun. Tuh 6 tahun ya. 6 tahun tuh ibarat kata SD lah ya. Udah lulus tuh. Bayangkan saja. Udah mau masuk SMP. Heeh. Jadi yang namanya keinget orang tua tuh udah pasti lah ya, sering banget lah ya. Iya. Jadi ya segitu aja lah teman-teman ya. Jadi yang namanya anak perantau itu udah pastilah yang namanya rindu kampung halaman, rindu lingkungan, rindu keluarga itu pasti, apalagi ke orang tua gitu. Saya pun yang tidak merantau saja saya sudah bisa merasakan gitu loh yang namanya gimana ya kalau gua pergi ke satu tempat terus gua lama gitu loh nggak pulang-pulang, pasti gua bakal rindu lah, apalagi yang namanya orang tua ya. Aduh, orang tua pasti mikirnya ke kita tuh, ke anak tuh ada aja yang dipikirin kayak takut kenapa-napa, padahal kita tuh bisa memastikan kalau kita tuh nggak kenapa-napa gitu kan. Kayak lo juga pasti selalu kan memastikan mereka kayak lo nggak kenapa-napa gitu. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Apa tambah lagi nih, si Yuki mau menyampaikan sesuatu? Ini paling gue mau balik tanya ke lu ya. Iya, iya. Jadi sosok seorang ayah buat lu itu apa? Iya bener, sampai lupa saya. Iya, kalau sosok ayah bagi gue itu yang pastinya ayah itu adalah pahlawan utamanya, karena mau bagaimanapun ketika ia pergi dari rumah dia tuh mencari nafkah buat kita yang di rumah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ayah pulang, please jangan bikin ia marah, jangan bikin ia emosional, tapi hargailah. Contohnya ayah pulang bikinin teh, kasih cemilan, makanan ringan, bikin dia tuh senang, semangat lagi karena dia sudah mencari usaha-usaha untuk kita di rumah. Jadi sosok ayah itu pahlawan pertama di keluarga gitu. Kalau menurut Jukinya sosok ayah itu seperti apa coba? Apalagi anak perantau, biasanya dalam sekali nih artinya nih. Jadi ya kalau menurut gue sih ayah itu benar. Jadi sosok seorang pahlawan yang tanpa pamrih, tanpa kita gaji gitu kan. Jadi ayah itu orang yang inilah berarti gitu. Walaupun surga kita di seorang ibu ya, tapi ayah itu ya istimewa buat kita karena tanpa ayah kita bisa apa gitu. Mungkin ya kalau orang yang mohon maaf ya kayak broken home gitu, jadi atau yang ayahnya udah meninggal gitu. Jadi ya sebagai kita yang orang tuanya masih utuh, masih ada semua, kita harus bersyukur gitu. Jadi hargailah ayahmu, bapakmu itu yang mengajarkan kamu, yang mendidik kamu hingga besar gitu kan sampai saat ini gitu. Jadi jangan lupakan perjuangan seorang ayah gitu. Jadi ketika lu udah sukses, ya udah, lu harus bahagiain dulu orang tua lu, baru lu bisa bahagiain diri sendiri. Nah, karena kita tuh harus timbal balik. Kita gede karena apa? Karena orang tua gitu. Jadi kita pun ketika udah dewasa, jadi ya udah kita senengin orang tua kita gitu. Mau gimana pun, walaupun ibarat kata ada yang bilang nih, orang tua itu ngedidiknya nggak benar gitu. Tapi ya jangan ngambil ke situnya. Kita ambil positifnya. Walaupun orang tua kita mohon maaf atau nggak benar gitu, ya udah kita benerin gitu. Jadi kita perlahan-lahan lah, semuanya ada tahapnya. Memang ya kalau jiwa orang perantau tuh dalam sekali ya dalam mengungkapkan gitu. Jadi video ini selain kita reaction veteran juga kan, kita juga ada sharing-sharing juga lah tentang orang tua itu seperti apa gitu. Jadi pokoknya selagi orang tua masih hidup, masih ada, yuk bahagiakan mereka, karena mau bagaimanapun kebahagiaan utama tuh di orang tua dulu, baru ke diri sendiri gitu. Jadi sekali lagi terima kasih ya Abang Uki Oce, semoga cerita barusan, ungkapan barusan dapat menginspirasi teman-teman semuanya gitu, atau teman-teman semua juga punya cerita tentang
seorang ayahnya atau lagi masa merantau, coba komen di bawah sebanyak-banyaknya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat Abang Uki Ocil. Subscribe aja YouTube-nya, ada di sini pokoknya nanti muncul ya. Ya udah, jadi segitu aja. Saya Alif Wen, Saya Uki Ocil. sampai jumpa di next video selanjutnya, dan jangan lupa juga stay with action. Bye.